lebih gencar lagi kekristenan itu dipermalukan menurut saya. Kekristenan itu banyak dipertanyakan dan cenderung banyak memperjelek kekristenan gitu ya. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat dan bersandar kepada Tuhan, apapun yang akan kita hadapi pada hari ini. Dan hari ini kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai dengan yang ke-37. Agak panjang ayatnya, tapi tetap juga semangat ya untuk membaca dan merenungkannya. Good Readers, kalau kita perhatikan di media sosial belakangan ini, bahkan mungkin di setahunan ini, lebih gencar lagi kekristenan itu dipermalukan menurut saya. Kekristenan itu banyak dipertanyakan dan cenderung banyak memperjelek kekristenan gitu ya. Artinya banyak segala pihak dari berbagai macam sudut pandang itu berusaha menjatuhkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan ilah dan dia adalah hanya nabi dan dia hanya manusia biasa utusan, dia bukan Tuhan yang harus bisa kita sembah. Dan kita tahu di media sosial begitu ramai mengenai hal ini dan kita kebanyakan dari kalangan kekristenan memang tidak langsung membalas, tetapi kita berapologetika, artinya kita membela dengan berbagai macam cara. Ada yang mungkin menjelaskan dengan singkat, ada juga yang menunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Jadinya ini adalah tantangan zaman kita pada saat ini, dengan melalui media sosial, kekristenan banyak sekali diserang. Nah, demikian juga dengan yang kita baca pada hari ini, yaitu tentang Raja Asyur. Kita bisa melihat bagaimana dia berhasil mengekspansi, memperbesar wilayah militernya. Dia menyerang sana-sini, dan memang dia menjadi seorang raja yang hebat pada masa itu. Bahkan boleh dikatakan Hizkia, tanda petik itu kalah, begitu ya. Karena Hizkia akhirnya banyak memberikan persembahan emas dan perak kepada Raja Asyur, supaya untuk tidak menyerang ke Yerusalem. Dan memang sepertinya Hizkia kalah. Tapi nanti kita akan lihat the next story-nya begitu ya. Apakah benar-benar kalah atau tidak. Nah, kalau kita perhatikan, ketika Raja Asyur sudah dengan pedenya mendekati Yerusalem dan juga mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, maka dia sudah mulai memperolok-olok Tuhan. Artinya apa? Dia sudah melihat bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan yang mereka sembah itu sudah hilang dan lain sebagainya. Intinya dia merendahkan Tuhan ketika keberhasilan di dalam kehidupannya lebih menonjol. Dia pikir bahwa ini semua adalah hasil kerja kerasnya dia, bukan sebuah pertolongan daripada Tuhan. Dan Asyur memang, kalau di ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Dia meyakini Tuhan, Yahweh itu tidak sanggup untuk melepaskan Yerusalem dari tangan Raja Asyur. Dan dia dengan kata lain mengatakan, "Hei, Raja Hizkia dan juga Yehuda, bahwa Tuhanmu itu sudah kalah dengan kejayaanku." Tetapi yang uniknya dari teks ini di ayat yang ke-36, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Yes, silent gitu ya. Memang aneh ya. Untuk menjawab olokan-olokan yang menghina Tuhan, mereka silence, mereka berdiam diri. Itu perintah raja. Jadi luar biasa, ini menahan dirinya sangat luar biasa. Nah, good readers, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang hebat itu adalah rakyatnya Yehuda, rajanya Yehuda. Karena ketika dia dihina, dia berhasil mengendalikan diri. Belum tentu orang yang seperti Raja Asyur ketika dihina, dia bisa lepas kontrol. Nah, kita bisa renungkan daripada firman Tuhan hari ini, good readers, bahwa kalau kita dihina, kalau kita mengalami kejadian yang kalah tanda petik, kita kalah tanda petik, maka lebih bagus kita tidak menjawab apapun ketika orang lain mencibir kita, menghina kita, dan lain sebagainya. Mungkin kita lebih bagus diam, dan diam di hadapan Tuhan. Good readers, Tuhan bukan kalah, Tuhan bukan menghilang, Tuhan bukan membiarkan kita, dan lain sebagainya. Tapi memang ada fase di dalam kehidupan kita bahwa kita akan mengalami hal ini. Dan disinilah kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan menjadi meragukan Tuhan, tetapi meyakini, malah menambah keyakinan ketika kita mengalami hinaan-hinaan ini. Justru kita semakin setia dan semakin taat kepada Tuhan.
Oleh karena itu, Good Leaders, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah pada saat ini situasi yang sedang kita hadapi membuat iman kita semakin kuat kepada Tuhan atau tidak? Atau malah meragukannya? Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan kekuatan dan menambahkan iman kita menghadapi berbagai situasi yang sedang kita hadapi pada hari ini. Amin. Terima kasih untuk menonton video ini. Have a nice day and God bless us.